Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai ragam tes dalam pendidikan, yaitu tes kreativitas. Sebelum presentasi dimulai, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok dari kelompok 5. Yaitu ada Aljufri Asri Kamarullah, Miftah Khairiyah, Salsabila, dan Utin Gina Zafira. Setelah berkenalan, selanjutnya yuk kita langsung pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang tes kreativitas. Latar belakang kreativitas. Di era yang mulai memasuki 5.0, manusia mulai memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat, yang kemudian memunculkan lapangan kerja baru yang lebih memampuni dari sekadar pekerjaan kantoran. Dalam melihat peluang dan menemukan lapangan kerja yang baru, manusia dituntut untuk lebih menjadi kreatif dan kritis. Kreatif manusia mampu mengubah dan memperkaya dunianya dengan penemuan-penemuan di berbagai bidang. Kreativitas memungkinkan manusia untuk membuat dan memodifikasikan sesuatu. Guilford adalah salah seorang ahli psikologi yang memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kreativitas dalam pendidikan. Ia menyatakan pengembangan kreativitas amat bermakna bagi pengembangan potensi anak secara utuh dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Karena itu, untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi, pengembangan dan pemeliharaan kreativitas siswa sangatlah mutlak dilakukan. Pemikiran kreativitas itu perlu dilatih, karena untuk dapat membuat seseorang lancar dan luas dalam berpikir, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu melahirkan banyak gagasan, itu harus dipupuk sejak dini. Setelah membahas latar belakang tes kreativitas, selanjutnya yuk kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai pengertian tes kreativitas. Menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi, dan kreatifan. Maka dapat ditarik kesimpulan, kreativitas adalah proses konstruksi ide yang orisinil, bermanfaat, variatif, dan inovatif. Bagaimana teman-teman? Jadi kita udah sama-sama tahu kan mengenai pengertian dari tes kreativitas. Nah, selanjutnya yuk kita bahas mengenai kreativitas dan dimensinya. Empat dimensi kreativitas diantaranya adalah: yang pertama ada kreativitas dalam dimensi person. Jadi, dimensi person sebagai kriteria kreativitas yang identik dengan kepribadian kreatif atau creative personality. Dalam pengertian ini, erat kaitannya dengan bakat. Jadi, dalam sebuah kreativitas bisa berasal dari bakat dalam diri seseorang. Yang kedua, ada kreativitas dalam proses. Nah, dalam dimensi ini sangat erat kaitannya dengan kerja keras atau proses dalam mendapatkan kreativitas. Dalam dimensi ini, kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan dalam berpikir kreatif. Berdasarkan analisis faktor Guilford, menemukan 5 sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif. Di antaranya yaitu kelancaran, keluasan, keaslian,
penguraian, dan perumusan kembali. Yang ketiga, ada kreativitas dalam dimensi produk. Kreativitas ini berfungsi pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau sebuah penggabungan yang inovatif. Dimensi ini merupakan paling eksplisit untuk menemukan kreativitas seseorang, sehingga dapat disebut sebagai kriteria puncak atau the ultimate criteria bagi kreativitas. Yang keempat, ada kreativitas dalam dimensi press. Kreativitas dalam dimensi ini merupakan definisi dan pendekatan kreativitas yang menekankan faktor press atau dorongan. Baik dorongan internal diri sendiri, yaitu berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Ternyata ada 4 macam dimensi dalam kreativitas ya teman-teman. Setelah membahas hal tersebut, selanjutnya yuk kita mengetahui secara bersama-sama mengenai tujuan tes dari tes kreativitas. Tujuan utama tes kreativitas adalah untuk mengidentifikasi bakat kreativitas anak, lalu hasilnya akan dikonversikan ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan creative quotient. Pengayaan untuk mengidentifikasi bakat kreatif anak. Remedisi untuk menemukan mereka yang kemampuan kreatifnya sangat rendah. Bimbingan kejujuran untuk membantu peserta didik memilih dan menyarankan jurusan pendidikan serta karir pada tahap awal. Evaluasi pendidikan untuk mengetahui efektivitas sebuah program pendidikan. Pola perkembangan kreatif untuk mengetahui pola perkembangan kreatif karena 2 alasan. Pertama, mereka ingin mengetahui perkembangan atau penurunan kreativitas pada berbagai tipe orang. Dan kedua, mereka ingin mengetahui apa ada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih. Setelah mengetahui tujuan dari tes kreativitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tes kreativitas. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Jenis-jenis tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui kreativitas seseorang diantaranya: yang pertama ada tes mengajukan pertanyaan, yang kedua ada tes risk taking, yang dimana digunakan untuk menunjukkan dampak pengambilan resiko terhadap kreativitas. Selanjutnya yang ketiga ada tes kreativitas verbal. Tes kreativitas verbal pertama kali dikontribusikan di Indonesia, yang dimana tes tersebut bertujuan untuk mengukur kelancaran, kelenturan, originalisasi, dan cepat dalam berpikir. Konstruksi tes kreativitas verbal berdasarkan model struktur intelek dari Whitford sebagai kerangka teoritis. Tes ini terdiri dari 6 subbab tes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen dengan dimensi konten verbal, tetapi masing-masingnya berbeda dalam dimensi produk. Subbab tersebut diantaranya permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat menjadi 3 kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, dan apa akibatnya. 4. Tes kreatif figural diadaptasi dari Torrance Test dan distandarisasi untuk anak usia 10 sampai dengan 18 tahun oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke teman-teman, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Mohon disimak bersama ya.
Penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Hasil tes kreatif merupakan pendekatan yang praktis penggunaannya dan dapat diterapkan pada berbagai bidang kegiatan kreatif. Hasil yang dapat diambil dari tes kreativitas diantaranya mengidentifikasi anak berbakat kreatif dengan mudah. Yang kedua, melakukan evaluasi atau penelitian kekreatifan. Yang ketiga, konseling. 4 upaya yang dilakukan oleh guru BK dalam mengembangkan kreativitas anak sebagai berikut. Yang pertama, memberikan layanan informasi. Yang kedua, memberikan layanan bimbingan kelompok. Yang ketiga, memberikan layanan penguasaan konten. Dan yang terakhir, memberikan layanan konseling individual. Adapun 6 upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mendukung siswa menjadi lebih kreatif. Antara lain, yang pertama, memasukkan kreativitas ke dalam program layanan bimbingan dan konseling, baik itu layanan informasi maupun layanan penguasaan konten. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan warga sekolah untuk mengadakan outbound pada akhir-akhir semester. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling membina dan menempatkan siswa kreatif sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, memberikan semangat atau motivasi kepada siswa. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap anak agar anak terus menciptakan karya-karya yang lebih kreatif. Dan yang terakhir, memberikan pujian atas hasil karya siswa kreatif. Hai teman-teman, tidak terasa presentasi dari kelompok kami sudah selesai loh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Oleh karena itu, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.